apa yang menjadi syarat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup ikhlas saja. Ya, Bapak salat maghrib tadi ikhlas karena Allah. Betul, tak cukup ikhlas. Bapak puasa hari ini ikhlas karena Allah. Tak cukup ikhlas saja. Tapi apa yang paling penting? Yang paling penting adalah di situ ada rukunnya. Di situ ada syaratnya. Sehingga kalau rukunnya benar, kalau syaratnya benar, ilmunya benar, disitulah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang menjadi rukun puasa itu? Yang pertama adalah niat. Ini rukun puasa. Jadi kalau Bapak Ibu berpuasa tanpa niat, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu sauma godin an ada ifardi syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya, kapan kita baca niat itu Pak Ustadz? Sunnahnya malam Bapak Ibu. Nah, sunnahnya malam. Kapan? Habis tarawih nanti, habis witir, habis doa, imam memimpin. Apa kata imam? Mari sama-sama kita baca niat puasa besok pagi. Itu sunnah malam. Kenapa? Karena Nabi baca niat puasa malam Bapak Ibu. Nah, kapan terakhir baca niatnya Pak Ustadz? Terakhir nanti sebelum imsak. Ini dia sebelum azan subuh. Dah bacalah niat itu sehingga apa? Puasa kita insya Allah akan diterima dengan rukun yang pertama, membaca niat. Ingat, menurut mazhab Imam Syafi'i. Dah menurut mazhab Imam Syafi'i, membaca niat Ramadan kullu lailatin, setiap malam. Tak boleh dibaca Bapak Ibu, sengaja aku puasa Ramadan tahun ini langsung 30 hari karena Allah Ta'ala. Tak sah. Ini Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Saya malas baca niat malam Pak Ustadz. Boleh saya rapel 30 malam langsung. Dibacalah niat puasa malam ni. Sengaja aku puasa Ramadan 30 hari karena Allah Ta'ala. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Jadi silakan dibaca niatnya tiap malam. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, rukun puasa itu adalah bagaimana kita bisa menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Dari mana mulainya? Mulai dari terbit fajar sampai nanti terbenam matahari. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa, satu, makan minum dengan sengaja. Ini tak perlu diajarkan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu makan minum sengaja, puasanya batal. Kecuali tidak sengaja. Tak sadar Bapak Ibu nih, disangkanya masih hari biasa juga lagi. Ada rupanya lah masuk satu Ramadan, dibantai pagi ngeteh. Kan dibantai pagi sarapan. Apa kata lakinya? Apa kata bininya? Bang, kita hari ini puasa, astagfirullahalazim, langsung ditinggalkannya, itu tak batalkan puasa. Tapi ketika dibilang, bang, hari ini puasa, ngopinya boleh, tanggung kata, itu batal puasa Bapak Ibu kata Allah. Tanggung seketik kopi susu kata dia kan, itu batal. Dan ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang membatalkan puasa adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diingat ya, yang batalkan puasa yang kedua, memasukkan sesuatu baik dari kubul ataupun dubur. Ini mak cakap ya, sesuatu yang dimasukkan dari lubang depan, sesuatu yang dimasukkan dari lubang belakang ya, walaupun itu obat, hukum puasanya adalah batal. Dua. Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang Ramadan, puasanya juga batal. Bahkan dia harus bayar kafarat. Apa kafarat dendanya Pak Ustadz? Yang pertama, memerdekakan budak. Ustaz rasa tak ada budak lagi Indonesia, ya tak? Nah, yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan puasa batal, ulang dari awal ya Pak Ibu muliakan Allah. Nah, yang ketiga, memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang. Ini batal puasa. Yang ketiga apa? Murtad, keluar dari Islam ketika di bulan Ramadan.
Yang keempat, gila. Ini Bapak Ibu, junun. Dah, jadi kalau kita gila di bulan Ramadan tiba-tiba gila bapak tu Pak Ustaz. Ada batal puasa tu. Dah, yang penting jangan pura-pura gila Pak. Ini payah ni. Kalau gila betul tak apa-apa. Ini yang takutnya banyak yang pura-pura gila. Nifas, haid, ya, muntah dengan sengaja, ini puasanya juga batal. Sengaja dia muntah. Ya, tak mau muntah, sengaja dimuntahkan dirinya. Bagaimana caranya? Dimasukkan telunjuk dalam mulut Bapak Ibu, sengaja tu. Dia masuk ya. Dimasukkan dalam mulutnya, akhirnya dia muntah. Maka kalau sengaja untuk mengeluarkan muntah tadi, itulah yang membatalkan puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita jaga rukunnya, mari kita jaga hal yang membatalkan puasa, mari kita jaga syarat wajib puasa itu bagi siapa? Yang pertama bagi orang yang beragama Islam. Kalau dia Islam, wajib dia berpuasa. Kemudian yang kedua, wajib syarat berpuasa itu bagi siapa? Orang yang sudah balik. Balik itu artinya umurnya sudah sampai 12 tahun, 14 tahun sampai ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan, itu wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang tak wajib adalah bagi anak-anak. Ini Pak Ibu. Tapi kalau anak-anak kita mau berpuasa, itu silahkan, tak ada masalah. Melatih mental dia, melatih diri dia dalam melaksanakan puasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, balik, berakal, yang terakhir adalah mampu. Jadi orang yang berpuasa itu syaratnya adalah dia betul-betul mampu dalam melaksanakan ibadah puasanya kepada Allah. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, emak saya jompo, bapak saya sakit berkelanjutan, yang susah diharapkan kesehatannya, maka bagi orang yang tak mampu Bapak Ibu, boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Apa fidyahnya? Bayar 1 mud 1 hari. Berapa 1 mud itu Bapak Ibu? Ada yang bilang nasi bungkus 1 hari 3 bungkus. Enggak. Kalau kita hitung-hitung 1 mud 1 hari, 3 kali dia makan kenyang, kalau kita uangkan 30 sampai 40 ribu sehari. Ini dia. Kalau dia sakit, kalau dia tak mampu, kalau dia tua, ini diuangkan berapa? 30 sampai 40 ribu sehari. Kali 30 hari berarti 1.200.000. Kapan saya bayarkan Pak Ustadz? Tiap hari boleh? Boleh. Setelah Ramadan 30 hari langsung boleh. 29 silakan, tak ada masalah. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya ilmu fikih tentang puasa. Insya Allah kita lebih berhati-hati lagi. Dan mudah-mudahan marhaban ya Ramadan. Selamat datang duhai bulan Ramadan. Insya Allah kita isi Ramadan tahun ini dengan ibadah yang baik, dengan ibadah yang meningkat, dengan rasa hati yang lapang, dengan hati yang senang. Insya Allah mudah-mudahan hati kita Bapak Ibu senang dengan Ramadan. Ya, apa kata Rasulullah? Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa orang yang hatinya gembira dengan masuk bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Kira-kira kalau Ustaz tanya Bapak Ibu jamaah, senang tak hati kita Ramadan ini datang Bapak Ibu? Ketek suara Bapak Ibu. Ya, ragu lah usah dibuatnya Bapak Ibu. Senang tak besok pagi kita berpuasa nih kira-kira Bapak Ibu? Itu baru mantap. Alhamdulillah senang. Ada yang bilang, Pak, senang hati Bapak nyambut puasa ke? Onde lah Pak Ustaz, onde. Ya ande, onde, ya kan? Tapi kalau dah menyambut puasa onde-onde itu Pak tak ada lagi Bu. Ya, ngapa lo onde Bapak bilang? De Pak Ustaz, onde Pak Ustaz, onde Pak Ustaz. Ngapa lo onde Pak bilang? Kalau lah tiba Ramadan tu Pak Ustaz, tak dapat sarapan pagi lagi Pak Ustaz. Ini dia. Tak dapat minum segala macam sarapan lagi. Na'udzubillahi min zalik. Roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat,
kita baru saja pulang dari perang yang sangat yang kecil. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kita baru pulang dari perang yang kecil. Perang apa itu? Perang Badar, Bapak Ibu. Nabi katakan perang Badar itu kecil. Padahal dalam sejarahnya perang Badar itu adalah perang yang sangat besar. Tapi Nabi katakan kecil. Kenapa Nabi katakan kecil kepada sahabat? Ilal jihadil akbar. Kepada jihad yang sangat besar. Apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Inilah yang paling penting Bapak Ibu di bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menjaga hawa nafsu kita, terutama kapan? Terutama nanti menjelang berbuka, menjelang maghrib. Itu luar biasa berkahnya bulan Ramadan. Betul Pak Ibu? Bapak Ibu, berkahnya Ramadan luar biasa. Sepanjang jalan bukaan aja isinya. Terbawalah hawa nafsu nih Pak Ustaz. Sore-sore jalan nampak salalau beli 10.000, enggak? Nampak lotek ala 2 bungkui pula. Nampak gado-gado, nampak lo es dawet, dibelilah semua tu pusat nafsu tu tadi tu, nafsu kali dia, terletaklah di atas meja. Salauk, lotek, gado-gado, apa lo Pak Ibu? Es dawet. Di tengah-tengah ni ada teh. Ada teh? Teh manis. Allahumma laka sumtu sampai habis terminum sama kita teh segelas tadi. Alhamdulillah kenyang. Maka kata Nabi apa? Berbukalah dengan yang manis. Manis-manis Bapak Ibu. Tapi jangan pula nanti Pak Ustaz, saya tak perlu beli yang manis-manis karena istri saya udah manis tak gitu Bapak Ibu. Enggak? Awak tak perlu beli yang manis-manis Pak Ustaz. Bini yang bola lah manis Pak Ustaz. Tak juga. Kurma manis, buah manis, teh manis. Silakan Bapak Ibu berbuka dengan yang baik. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Maka insya Allah tanamkan sifat jujur selama Ramadan, tanamkan sifat sabar selama Ramadan. Insya Allah kita bisa menahan yang namanya hawa nafsu. Jelas Pak? Ini untuk bapak-bapak khusus ini. Pak, selama Ramadan harus jujur. Nanti sampai rumah pulang kerja ditanya sama istri. Abang masih puasa bang. Ini kata bini awak nih. Ya, sampai rumah apa kata lakinya? Tak nampak kau pucat muka abang nih. Ya kan? Ini dia. Tak nampak kau kering bibir abang nih. Itulah alasannya. Padahal jam 10 pagi tadi Bu Ani dia. Warung ini ditutup selama warung ini ditutup selama Ramadan, tapi ada pintu kecil Pak Bu. Segini pintu ya. Pas masuk pintu tu Bapak Ibu, lah banyak bogoyang kaki orang bawah tu. Ada buah meja tu, bogoyang kaki orang banyak. Ini hati-hati Pak. Bisa kira-kira Pak? Insya Allah perbanyak sabar di bulan Ramadan, terutama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah di siang bulan Ramadan. Siang terik Pak Ustadz, sampai di rumah lihat TV, apa iklannya? Sirup marjan. Ini dia coba ya, lihat TV itu sirup marjan. Es batu jatuh-jatuh tuh Pak Ustaz ke sirup tuh. Dalam hati bilang apa? Ya Allah, sabar ya Allah, sabar ya Allah. Menjelang berbuka. Insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita kekuatan, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirkan sahur, cepatkan berbuka. Jam berapa sahur Pak Ustaz? Paling afdolnya sahur jam 4 pagi. Ini apa Ibu? Atau setengah jam mau imsak. Ini seafdol-afdolnya sahur. Sebaik-baiknya berbuka ketika sudah azan langsung berbuka. Mana patokannya Pak Ustadz? Di TV agak lambat, di radio agak
Ini kadang-kadang ada awak cari yang capek lah Pak Ustaz. Ada radio agak cepat, di TV agak lambat. Tunggulah jamnya yang pas sesuai dengan jadwalnya. Di situ kita berbuka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan dilambatkan berbukanya, jangan dicepatkan sahurnya. Jam berapa makan sahurnya? Jam 1 malam. Itu tak makan sahur Bapak Ibu, tapi makan malam. Jam 1 pula sahurnya, itu makan malam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan harapan kita di bulan Ramadan, hendaknya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.